Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita pegang kutipan-kutipan kunci dari buku yang legendaris banget. Think and Grow Rich, ya Napoleon Hill. Betul. Misi kita sekarang, coba kita saring ya. Inti sarinya tuh apa sih? Gimana ide kayak hasrat, keyakinan, terus ketekunan itu bisa jadi fondasi buat sukses gitu. Kan Hill risetnya ke orang-orang hebat kayak Carnegie sama Ford. Mari kita bedah yuk. Iya, jadi inti buku ini sebenarnya pada masanya itu cukup bikin kaget loh. Bahwa semua pencapaian kita, ya termasuk kaya raya gitu, itu mulainya dari satu hal. Sebuah pikiran. Atau ide. Pikiran ya? Betul. Hill ini kan didorong sama Carnegie ya, dia nguji formula ini bertahun-tahun. Ke ribuan orang. Dan yang asik, formula ini tuh jalan gitu loh. Nggak peduli orang itu sekolahnya tinggi apa enggak. Jadi pikiran itu wah bener-bener bisa jadi materi. Oke. Jadi, langkah paling awal, fondasinya, itu hasrat. Gitu kan? Tapi bukan sekedar pengen ya. Hill bilangnya hasrat membara. Kayak obsesi gitu. Tepat sekali, hasrat yang membara, tujuan yang jelas banget, ini titik tolaknya. Salah satu intisari paling kuat dari Hill ya ini, keinginan biasa-biasa aja katanya nggak bakal bawa Anda kemana-mana. Contohnya ada kan, yang si Edwin C. Barnes itu. Nah, itu dia, Edwin C. Barnes. Pengen banget jadi mitranya Thomas Edison. Dia datang, modalnya apa? Nggak ada duit, nggak ada koneksi, cuma tekad baja sama keyakinan penuh. Kayak mekat gitu ya. Banget. Dia seolah-olah bakar semua jembatan di belakangnya. Pokoknya maju terus, nggak mau mundur. Wah, tapi ada juga kan cerita sebaliknya. Yang gagal karena kurang hasrat atau gimana? Ada. Kontrasnya itu cerita Ariu Darby, yang 3 kaki dari emas itu loh. Dia nyerah medali, padahal tinggal 3 kaki lagi, itu ada urat emas gede banget. Aduh, sayang banget ya. Iya kan? Dia berhenti cuma gara-gara ngadepin sesuatu yang kelihatannya gagal. Kehilangan rezeki besar cuma karena berhenti terlalu cepat. Pelajaran penting nih buat Anda. Penyebab gagal paling umum yaitu nyerah pas kena kemunduran sementara. Jadi tipis banget ya batasnya antara nyerah sama sukses besar itu? Tipis banget. Untungnya si Darby ini belajar dari kesalahannya itu. Kegagalan itu jadi pelajaran berharga soal ketekunan buat dia. Oke, jadi hasrat udah kuat nih. Tapi kan kadang semangat bisa naik turun. Biar bisa terus gali kayak Darby setelah belajar, perlu apa lagi? Nah, bener banget pertanyaannya. Hasrat itu butuh semacam bahan bakar yang konstan. Disinilah keyakinan masuk. Menurut Hill, ini krusial. Yakin seyakin-yakinnya kalau Anda bisa capai itu. Yakin aja gitu. Gimana cara bangunnya? Kadang kan kita ragu sama diri sendiri. Nah, ini bagian yang menurut Hill cukup radikal. Bangunnya lewat autosugesti. Maksudnya, Anda secara sadar terus-terusan nanemin pikiran positif dan tujuan Anda ke alam bawah sadar. Diulang-ulang terus. Oh, kayak self-talk positif gitu ya? Tapi diulang-ulang terus. Iya, persis. Hill percaya alam bawah sadar kita ini nggak bisa bedain mana kenyataan, mana sugesti. Jadi apa yang dominan Anda tanamkan, yaitu yang bakal dia dorong jadi kenyataan. Kayak magnet gitu. Kedengarannya simple tapi kayaknya prakteknya butuh disiplin tinggi ya. Buat terus-terusan gitu apalagi pas lagi down. Betul sekali, disiplin luar biasa. Dan keyakinan inilah yang jadi bahan bakar buat ketekunan. Karena gini, rencana Anda itu bisa gagal. Nah, ini dia. Ini poin penting dari Hill. Kebanyakan orang gagal itu bukan karena rencananya jelek, tapi karena mereka nggak persisten. Nggak tekun bikin rencana baru waktu rencana lama gagal. Ingat kan kutipannya? Pemenang tidak pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak pernah menang, ngena banget itu. Terus soal perencanaan itu sendiri gimana? Sepenting apa? Penting banget. Contohnya Henry Ford lagi nih. Pendidikannya kan terbatas ya, tapi kok bisa sukses luar biasa? Karena dia nyusun dan yang penting, ngikutin rencana yang terorganisir. Rencana buat ngumpulin kekayaan. Jadi pencapaian kita nggak bisa lebih besar dari rencana kita gitu ya? Kira-kira gitu. Kekalahan sementara itu bukan berarti gagal permanen. Mungkin itu cuma sinyal kalau rencana Anda belum pas aja, belum solid. Ya udah, bikin rencana lain, mulai lagi, coba lagi, jangan berhenti. Ini nyambung juga sama pemahaman soal pengetahuan ya. Kan sering dibilang
pengetahuan adalah kekuatan. Hill kayaknya punya pandangan lain. Iya, dia lurusin itu. Katanya pengetahuan itu baru potensi kekuatan, dia baru jadi kekuatan beneran, hanya kalau diorganisir dengan baik, terus diarahkan lewat rencana aksi yang jelas, menuju tujuan yang pasti. Oke, jadi pengetahuan aja nggak cukup. Harus diolah jadi rencana. Betul. Dan yang jembatanin antara pengetahuan sama ide jadi rencana itu apa coba? Imajinasi. Imajinasi ya? Wah, Ingat cerita Asa Chandler sama Coca-Cola? Dia beli resepnya kan cuma $500. Itu pengetahuan khusus. Tapi yang bikin bisnisnya meledak, yang bikin kendi tua itu meluap emas, kata Hill, itu imajinasinya Chandler. Gimana dia bangun merek, distribusi, dan lain-lain. jadi pengetahuan bisa dicari. Dari pengalaman, kursus, buku. Bisa, tapi imajinasi itu katalisnya yang bikin beda. Oke, prinsip-prinsipnya keren banget nih. Hasrat, keyakinan, autosugesti, ketekunan, rencana, imajinasi. Tapi pasti ada dong halangannya. Apa yang paling sering bikin orang kesandung menurut Hill? Ada banget, hambatan terbesarnya ketakutan. Ini dia nih biang keroknya. Takut apa biasanya? Terutama, kata Hill, takut miskin sama takut dikritik orang. Dua ini paling umum. Dan ketakutan ini bahaya banget. Dia bisa melumpuhkan semuanya. Logika kita, imajinasi, PD, inisiatif, mandek semua. Wah, ngeri juga ya dampaknya. Berarti penting banget buat kita jaga pikiran kita dong ya? Krusial, Anda perlu secara sadar, secara aktif, jaga pikiran dari pengaruh negatif. Hati-hati nih, kadang pengaruh negatif datang dari orang terdekat loh. Teman, keluarga, yang mungkin niatnya baik, tapi malah nyebarin keraguan atau ngejek impian kita. Jadi harus gimana? Cuekin aja. Lebih ke arah kembangin ketegasan dalam mengambil keputusan. Jangan pelin-pelan, dan tutup pintu rapat-rapat buat keraguan sama ketakutan masuk ke pikiran. Ingat kata Hill, satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan 100% itu ya pikiran Anda sendiri. Kendalikan itu. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih siklus intinya buat Anda semua. Pertama, mulai dari hasrat yang membara, yang jelas banget tujuannya. Betul. Terus bangun keyakinan yang kokoh pakai autosugesti tadi, buat rencana yang terorganisir, yang masuk akal, lalu jalankan dengan ketekunan baja. Iya, tekun terus. Sambil terus jaga pikiran dari rasa takut dan pengaruh negatif dari luar. Gitu ya? Sempurna. Dan sebagai penutup nih, ada satu kutipan Hill lagi yang, wah, nonjok banget menurut saya. Kesuksesan tidak membutuhkan permintaan maaf. Kegagalan tidak mengizinkan alibi. Dalam itu. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif buat Anda di rumah. Alibi apa satu aja deh yang mungkin perlu Anda singkirkan hari ini biar bisa mulai gerak lebih pasti ke tujuan Anda. Coba direnungkan.